Bab 119 Perjalanan yang berharga. Hum. Lampu gelap menerobos udara dan mereka penuh sesak. Itu seperti sekelompok bintang jatuh hijau gelap. Saat mereka dengan cepat terbang, mereka mengeluarkan tangisan aneh. Ternyata mereka bukan kunang-kunang dan mereka hanya sekelompok monster hijau gelap. Mereka memiliki penampilan nyamuk dan terbang di udara dengan sepasang sayap. Tubuh mereka setinggi seseorang dan mereka memiliki sepasang mata merah. Seluruh tubuh mereka memancarkan cahaya gelap dan mereka sangat mengerikan. Setiap monster memiliki kekuatan karena mereka dapat dibandingkan dengan para ahli manusia. Beberapa puluh ribu orang berkumpul bersama. Kekuatan itu menakutkan dan itu hanya seperti tentara yang dibentuk oleh para ahli ranah asal saat mereka menuju ke Chu Feng. Menjalankan. Egi berteriak kaget saat dia meminjamkan kekuatannya kepada Chu Feng untuk meningkatkan kultivasinya. Chu Feng tidak berani lambat dengan cara apapun saat dia bekerja kekuatan asal di tubuhnya, menggunakan teknik Sky Imperial dan dengan cepat mulai melarikan diri. Tetapi tepat pada saat itu, cahaya yang mempesona dilepaskan di bawah kaki Chu Feng. Simbol anti-iblis yang terukir di dinding memancarkan cahaya berwarna merah dan membanjiri gua di daerah itu. Puff. Pada saat yang sama, cahaya hijau gelap sudah bergegas ke area berwarna merah. Tapi ketika mereka masuk, mereka semua meledak. Tidak ada yang tersisa dan mereka benar-benar menghilang. Simbol anti-iblis ini kuat. Chu Feng tertegun di dalam hatinya. Jika bukan karena penghalang oleh simbol, dia benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Jangan berhenti, lari. Sama seperti Chu Feng berhenti bergerak untuk menonton, Egi berteriak sekali lagi. Gemuruh-gemuruh baru saat itulah Chu Feng menemukan sementara terpana, di tengah danau, gelombang besar sudah terangkat. Gelombang itu setinggi beberapa puluh kaki dan itu seperti binatang buas yang buas ketika melonjak ke arahnya. Yang paling penting adalah bahwa dalam gelombang biru tua, dua sinar cahaya hijau gelap keluar. Itu sepasang mata. Itu sangat besar. Begitu besar sehingga tak terlukiskan. Hanya dengan pandangan sekilas, itu membuat tubuh Chu Feng bergetar keras. Sedikit ketakutan yang tak terlukiskan muncul dari hatinya. Tidak ada tekanan. Tidak ada pencegahan. Tidak ada apa-apa selain tatapan yang cukup untuk membuat orang mendengar angin dan kehilangan keberanian. Tanpa banyak berpikir, Chu Feng sudah tahu apa itu. Kemungkinan besar roh jahat yang dibicarakan Egi. Hal yang membuat Chu Feng tidak berani untuk terus berpikir adalah, jika sepasang mata sudah seperti itu, seberapa besar tubuhnya? Merasa ada sesuatu yang salah, Chu Feng mulai berlari untuk hidupnya. Namun, kecepatan teknik langit-langit sudah bisa dikatakan menakutkan namun bahkan tidak bisa menyamai gelombang. Gelombang besar yang mencapai langit bergemuruh dan itu sudah bergegas ke daerah simbol anti-iblis yang dibanjiri cahaya merah. Namun, kekuatannya terlalu kuat dan bahkan jika kecepatan dan ukurannya tidak sama, itu proporsional dan terus memaksa jalan ke Chu Feng. Apa yang terjadi? Apakah simbol anti-iblis gagal? Chu Feng sedikit takut ketika simbol anti-iblis tidak menghalangi gelombang besar. Jika roh jahat itu menyusul, dia akan mati tanpa keraguan. Gelombang bukanlah roh jahat, jadi bagaimana bisa simbol anti-iblis memblokirnya? Jangan khawatir, roh jahat tidak akan berani mendekati simbol anti-iblis. Kamu akan baik-baik saja selama kamu tidak tersapu oleh ombak danau. Egi mengingatkan. Tepat pada saat itu, gelombang besar sudah mendekat. Semprotan besar air sudah dengan keras menghantam Chu Feng. Jangan memandang rendah aku.
Dia sudah tidak bisa menghindari gelombang. Melihat bahwa ia akan tenggelam oleh air, Chu Feng berujung dengan jari-jarinya melawan gelombang dan benar-benar maju ke depan meminjam kekuatan gelombang besar. Krisis gelombang telah terselesaikan. Wah! Pada saat itu, Chu Feng bisa mendengar raungan mengerikan yang dikirim. Untungnya, suara memekakkan telinga itu jauh atau kalau dipancarkan di dekatnya, Chu Feng merasa bahwa dia akan tersentak sampai mati hanya dengan raungan itu. Itu terlalu mengerikan. Itu roh jahat. Petik 2. Karena roh jahat tidak berani memasuki area simbol anti-iblis, gelombang yang muncul mulai perlahan-lahan menghilang. Melihat ombak yang menghilang, Chu Feng akhirnya menarik napas lega. Roh jahat itu terlalu meneror. Jika dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan Egi dan meninggalkan daerah simbol anti-iblis, dia pasti akan terbunuh dan energi sumbernya bahkan akan diserap. Dia akan mati dengan saksama. Roh jahat tidak menakutkan, hanya saja kamu terlalu lemah. Perhatikan baik-baik, ombak barusan melonjak sedikit dan beberapa tulang yang ada di danau mungkin terlempar ke sini. Mungkin berisi beberapa hal yang kamu inginkan. Egi mengingatkan. Kamu mungkin benar. Sambil menginjak bebatuan gua yang basah dan meminjam cahaya dari World Spirit Campus, setelah beberapa pencarian, Chu Feng senang. Memang, seperti yang dikatakan Egi, di bawah gelombang ombak, banyak tulang yang masuk ke dalam gua. Bukan hanya tulang. Bahkan ada manik-manik spiritual. Tepat di depan matanya, ada beberapa manik-manik spiritual yang tersebar di mana-mana. Di dalam air yang tipis, itu memancarkan sinar berkilau. Kekuatan gelombang tadi sangat besar dan kamu dapat menemukan beberapa tasbih spiritual tepat di depan mata kamu. Jika kamu mencari dengan lebih detail, mungkin kamu bisa menemukan lebih banyak manik-manik spiritual. Kamu bahkan dapat menemukan manik-manik origin sehingga kamu lebih baik melihat secara menyeluruh. Petik 2. Egi juga senang untuk Chu Feng. Meskipun manik-manik spiritual tidak berguna baginya, mereka berguna untuk Chu Feng. Saat ini, di makam jahat, dia sudah mendapat untung besar sehingga secara alami dia tidak ingin Chu Feng kembali dengan tangan kosong. Chu Feng tidak ragu dan dia mulai mencari secara detail di area itu. Setelah sekitar 4 jam pencarian, Chu Feng menemukan lebih dari 3.000 manik-manik spiritual dan 7 manik-manik asal. Satu manik asal setara dengan 1.000 manik spiritual yang berarti bahwa Chu Feng mendapatkan lebih dari 10.000 manik-manik spiritual. Jika dia bisa mendapatkan tempat pertama di majelis keunggulan baru dan mendapatkan 5.000 manik-manik spiritual lagi, Chu Feng mudah-mudahan bisa memasuki ranah asal. Panen itu tidak bisa dikatakan tidak berlimpah. Setidaknya, itu adalah perjalanan yang berharga. Mengetahui bahwa dia tidak bisa melanjutkan, Chu Feng mulai kembali ke tempat dia mulai. Ketika dia keluar dari gua yang gelap, dia dengan heran menemukan bahwa hari sudah siang karena matahari yang cerah tergantung tinggi di langit. Mengutuk, ini tidak baik. Aku tidak akan melewatkan waktu majelis keunggulan baru, kan? Petik 2. Chu Feng cukup terdiam. Ketika dia berada di makam jahat, dia agak terlalu berhati-hati dan dia lupa tentang masalah waktu. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia tinggal di makam jahat untuk waktu yang lama. Waktu 1 hari telah berlalu, dan jika dia tidak terburu-buru, dia mungkin kehilangan majelis keunggulan baru. Meskipun Chu Feng sudah mendapatkan lebih dari 10.000 manik-manik spiritual di makam jahat, baginya yang sangat membutuhkan sumber daya budidaya. Ia juga perlu mendapatkan 5.000 manik-manik hadiah dari majelis keunggulan baru.
Berpikir ke titik itu, Chu Feng dengan cepat membubarkan formasi roh. Setelah melakukan itu, lubang hitam menuju makam jahat menghilang dan digantikan oleh rumput hijau. Orang normal tidak bisa melihat pohon-pohon tinta. Setelah melakukan semua itu, Chu Feng berlari untuk hidupnya menuju kota burung Vermilion. Pada kenyataannya, majelis keunggulan baru benar-benar memasuki tahap akhir. Di dalam alun-alun kota burung Vermilion, semua murid yang sangat baik yang berpartisipasi dalam majelis keunggulan baru mulai membawa rampasan mereka dan mereka kembali. Di dalam alun-alun ada 5 tahap pertempuran dan mereka ditetapkan untuk memilih pemenang. Di luar alun-alun, orang-orang membentuk gunung dan lautan. Bahkan orang-orang terkenal di Vermilion Bird City datang dan mereka ingin melihat tindakan seperti apa yang akan dilakukan orang-orang dari semua jenis kota. Bab 120 Tunangan Su Mei. Apa yang terjadi? Mengapa Chu Feng masih belum kembali? Petik 2. Di area tertentu di alun-alun, Su Mei mengerutkan keningnya. Matanya menyapu kemana-mana ketika dia mencoba menemukan Chu Feng. Jangan khawatir. Dengan kultivasinya, selama dia tidak memasuki area itu, dia tidak akan memiliki masalah dalam hutan tanduk hantu. Aku yakin dia agak terlalu serakah, dan untuk pencapaian yang lebih baik, dia masih harus berburu Ghost Horn Beas. Petik 2. Su Rou berdiri di sebelah Su Mei sambil mengenakan rok putih. Dia berdiri dengan elegan dan setiap kerutan atau senyuman bisa mengaitkan jiwa seseorang. Dia sangat menarik. Kemanapun para sister pergi, mereka akan menjadi titik fokus mata semua orang. Mereka akan menggerakkan hati laki-laki dan menyebabkan kecemburuan bagi perempuan. Saudari Su Rou, Meyer, lama sekali tidak bertemu. Suara yang sangat magnetik terdengar dan seorang pria muda yang sangat tampan dan cantik berjalan mendekat. Dia memegang kipas di tangannya dan melambai di depan dadanya. Dia benar-benar bisa dikatakan anggun dan anggun. Perempuan yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian melirik ke samping lalu menangis kaget. Alasan mengapa dia memiliki begitu banyak perhatian bukan hanya karena dia tampan. Pakaiannya yang dia kenakan adalah pakaian untuk murid inti sekolah Lingyun. Dia juga seorang murid sekolah nomor 1 di Provinsi Azure, sekolah Lingyun. Kultivasinya sudah memasuki level 8 dari ranah asal. Jadi itu sangguan ya? Apakah kamu juga kembali untuk majelis keunggulan baru? Setelah melihat orang itu, mata Su Rou menyipit saat dia dengan sopan tersenyum kepadanya. Keluarga sangguan cukup penting di kota burung Vermilion. Meskipun Vermilion Bird City saat ini dikendalikan oleh keluarga Su, kekuatan keluarga Sangguan tidak terlalu lemah dari keluarga Su. Sangguan Ia ini adalah wakil dari generasi muda keluarga Sangguan dan dia adalah penerus keluarga Sangguan yang disetujui secara tersembunyi. Apa yang begitu menarik dari majelis keunggulan baru ini? Itu hanya sekelompok kantong anggur dan kantong makanan yang dipilih dari kota-kota kelas 2. Petik 2. Jika orang-orang yang berkemampuan dari Vermilion Bird City bergabung, belum lagi 10 besar, orang-orang dari kota kelas 2 bahkan tidak bisa masuk 100 besar. Semua tempat pasti akan diambil oleh orang-orang dari Vermilion Bird City. Sangguan Ia mengayunkan kipas lipatnya dan dia punya banyak kesombongan. Ini adalah majelis keunggulan baru. Kamu sudah berusia 19 tahun sekarang jadi bahkan jika mereka membiarkanmu bergabung, kamu bahkan tidak akan memenuhi syarat. Su Mei meliriknya dan jelas, dia tidak menyukai Sangguan Ia ini. Untuk kata-kata Su Mei, bukan hanya Sangguan Ia tidak marah, dia bahkan tersenyum samar. Meyer,
bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata itu kepada calon suami kamu? Kamu bahkan bukan tunangan aku. Aku tidak pernah mengakui pernikahan ini sehingga kamu lebih memperhatikan bagaimana kamu berbicara. Jangan panggil aku Meyer. Aku tidak suka merasa jijik. Su Mei dengan sengit memelototinya lalu dengan cepat berjalan pergi, seolah tidak mau berdiri dengan orang itu. Saudari Su Rou, Meyer terlalu ganas. Namun, karena dia adalah tunangan aku tidak keberatan dia berbicara kepada aku seperti itu. Tapi, itu hanya membuat orang lain melihat kita sebagai lelucon. Sangguan Ia memiliki ekspresi diperlakukan salah ketika dia mengeluh tentang kesulitannya kepada Su Rou. Setelah mendengar kata-katanya, Su Rou pertama-tama tersenyum dengan menawan. Lalu dia berkata, karena kamu tahu bahwa dia memiliki sifat agresif, jangan katakan hal itu padanya lagi. Bagaimanapun, dia masih muda dan emosinya cukup normal. Kamu harus sedikit memaafkannya. Petik 2. Meskipun kalian berdua sudah memiliki pernikahan yang diatur, kamu harus memindahkannya dengan lebih tulus. Atau yang lain, bahkan jika kamu mendapatkan tubuh, kamu tidak bisa mendapatkan hati. Itu tidak akan baik untuk kamu dan dia. Petik 2. Sebagai seorang kakak perempuan, meskipun aku tidak akan mengkhianati makna ayahku, aku tidak akan membiarkan Mei kecil menikahi orang yang tidak dia cintai. Jadi, bahkan jika kamu memiliki pernikahan yang diatur, kamu membutuhkannya untuk dengan tulus mencintaimu atau bahkan jika itu aku. Aku tidak akan setuju dengan pernikahan itu. Setelah mengatakan itu, Su Rou mengejar Su Mei. Senyum di mulut Sangguan Ia langsung menarik dan tatapan dingin muncul di matanya. Dia dengan dingin berkata, mereka yang ingin aku miliki, aku akan miliki. Tidak ada yang bahkan berpikir untuk menghentikan aku. Petik 2. Tepat pada saat itu, hampir semua peserta majelis keunggulan baru kembali. Tuan rumah New Excellence Assembly memilih 10 orang teratas yang memburu paling banyak Ghost Hon Beas. Mereka semua adalah murid sekolah kelas 1 dan mereka semua adalah murid inti. Wan Wenpeng dari Kota Emas Ungu berada di peringkat ke-10, sedangkan murid sekolah Lingyun, Chen Wanxi, berada di peringkat kedua. Adapun yang pertama, itu adalah seorang pemuda yang datang dari Wind Cloud City. Wind Cloud City bisa dikatakan sebagai kota terkuat di kota-kota kelas 2. Wind Cloud City akan mendapatkan peringkat 1 di majelis keunggulan baru setiap tahun. Pria muda yang mewakili Wind Cloud City juga mengesankan. Dia juga seorang murid dari sekolah Lingyun dan budidayanya juga berada di tingkat 2 dari daerah asal, sama dengan Chen Wanxi. Namun, suasana yang dia berikan benar-benar berbeda. Meskipun tidak ada yang bisa mengatakan apa yang tidak benar, perasaan umum adalah bahwa ia tampaknya lebih kuat dari Chen Wanxi. Itu karena dalam perburuan binatang tanduk hantu, meskipun Chen Wanxi membunuh 203 binatang, pemuda itu membunuh 415 binatang. Hampir 2 kali lipat dari yang dimiliki Chen Wanxi. Sudah hampir waktunya. Semuanya, tolong naik ke atas panggung. Tuan rumah berbicara. Tunggu. Tapi tepat pada saat itu, Su Mei berjalan mendekat. Nyonya ketiga, ada apa? Tuan rumah sangat menghormati Su Mei. Masih ada 1 orang lagi yang tidak menyerahkan mangsanya. Bagaimana bisa dimulai seperti ini? Su Mei memiliki sikap yang sangat tidak senang. Apakah ada orang lain? Tuan rumah mengarahkan pandangannya ke penjaga yang menghitung prestasi. Melihat itu, penjaga dengan cepat membuka buku di tangannya. Setelah melihatnya secara rinci, dia berkata dengan keras,
memang ada satu orang lagi yang tidak menyerahkan hasil mereka. Siapa? Tuan rumah bertanya. Chu Feng, dari Kota Emas Ungu, murid inti dari sekolah kelas 2, Sekolah Azure Dragon, dan memiliki kultivasi tingkat 8 dari dunia roh. Penjaga itu berkata dengan keras. Ketika kata-kata itu keluar, keributan muncul di luar dan di dalam alun-alun. Belum lagi menjadi murid dari sekolah kelas 2, dia hanya berada di tingkat ke-8 dari dunia roh. Dia hanya memiliki kultivasi dan status terburuk dalam diri setiap orang yang berpartisipasi. Semua orang merasa bahwa tidak perlu menunggu orang seperti itu. Wanita ketiga, bahkan jika orang itu menyerahkan hasil mereka, aku takut dia tidak bisa masuk 10 besar. Aku melihat bahwa tidak perlu menunggu, kan? Melihat reaksi orang-orang, tuan rumah jelas dalam posisi yang sulit. Bagaimana kamu tahu dia tidak bisa masuk 10 besar? Sumei mengerutkan bibirnya dan sikapnya menjadi lebih ganas. Ini. Wajah tuan rumah berubah pucat dan dia sangat terdiam. Dia benar-benar tidak berani menyinggung wanita ketiga itu. Ayo ikuti saja aturannya. Karena waktu belum habis, tunggu. Jika waktunya habis dan dia masih belum datang, belum terlambat untuk memulai, suruh berjalan mendekat. Terserah kamu, nyonya kedua. Melihat itu, pembawa acara mengangguk. Dibandingkan dengan kebiadaban dan kerusuhan Sumei, Surou memiliki gengsi di kota burung Vermilion. Meskipun hanya menunggu, orang-orang di dalam dan di luar alun-alun tidak puas. Mereka merasa bahwa tidak perlu menunggu orang seperti itu. Namun, melihat bahwa waktunya hampir habis, mereka masih memilih untuk menunggu. Adapun 10 orang yang menduduki peringkat 10 besar, mereka bahkan lebih santai dan nyaman. Hati mereka terfokus satu sama lain dan mereka bahkan tidak menaruh Chu Feng di mata mereka. Mereka merasa itu sia-sia untuk menunggu Chu Feng. Maaf semuanya, aku terlambat. Ketika kerumunan itu mendidih, sesosok kurus dan kecil keluar dari kerumunan dan memasuki tengah alun-alun. Chu Feng akhirnya tiba. 121 I only need one strike. Itu Chu Feng. Dia terlihat sangat muda. Petik 2. Setelah Chu Feng menunjukkan dirinya, ia menjadi fokus semua orang di tempat kejadian. Bagaimanapun, semua orang menunggu penampilannya. Namun, wajah muda dan lembut Chu Feng mengejutkan semua orang. Meskipun majelis keunggulan baru memiliki batas usia 18 tahun ke bawah, untuk mendapatkan hasil yang lebih luar biasa, semua kota akan memilih mereka yang berusia 18 tahun untuk berpartisipasi. Lagi pula, jika semua orang jenius, secara alami, semakin lama dibudidayakan, semakin kuat kekuatan mereka. Namun, Chu Feng jelas jauh dari 18 tahun dan dia cukup muda. Meskipun memiliki kultivasi pada usia itu benar-benar sangat luar biasa, dibandingkan dengan murid inti dari sekolah kelas 1, Chu Feng masih tampak agak lemah. Hal yang membingungkan semua orang adalah mengapa Kota Emas Ungu memilih Chu Feng yang masih muda sebagai perwakilan. Bahkan jika dia memiliki potensi, secara keseluruhan, kultivasinya saat ini masih terlalu lemah. Dia benar-benar tidak hadir ketika dia dibandingkan dengan peserta lain yang ada di sana. Kemana kamu lari? Mengapa kamu begitu lambat? Sumei cemberut karena marah ketika dia berlari dan kekhawatiran masih ada di wajahnya. Aku agak lelah kemarin jadi aku tidur sebentar. Chu Feng menggaruk kepalanya dan dengan malu-malu tersenyum. Kamu, yang lain membunuh Ghost Hound Beast dengan semua yang mereka miliki namun kamu punya pikiran untuk tidur? Apakah kamu bahkan berkonsentrasi membunuh Ghost Hound Beast?
Kamu tidak akan dikecualikan dari 10 besar bukan? Kamu benar-benar terlalu meremehkan semua orang. Melihat Chu Feng seperti itu, Su Mei cemberut mulut kecilnya karena marah dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Meskipun aku tidak berkonsentrasi untuk membunuh binatang tanduk hantu, seharusnya tidak ada banyak masalah bagi aku untuk masuk 10 besar. Chu Feng sangat percaya diri. Melihat pemandangan itu, para pengamat sekitarnya tiba-tiba tercerahkan. Setelah semua, mereka yang memiliki mata dapat melihat bahwa Su Mei, wanita ketiga dari keluarga Su, tidak memiliki hubungan yang sederhana dengan Chu Feng. Kemungkinan besar itu adalah Su Mei yang membuat Chu Feng dapat berpartisipasi dalam majelis keunggulan baru. Jadi setelah sekian lama, ternyata dia mendapat bantuan dari wanita ketiga dari keluarga Su. Tidak heran dia memiliki lencana komandan emas ungu penguasa kota. Petik 2. Jadi bagaimana jika dia memiliki koneksi? Majelis keunggulan baru ini adalah tentang kekuatan. 10 besar telah dipilih. Dengan kultivasinya, apakah dia akan mendorong satu dari 10 besar? Petik 2. Beberapa peserta kota emas ungu menyembunyikan perasaan tidak enak terhadap Chu Feng. Mereka merasa bahwa Chu Feng seharusnya tidak bergabung dengan majelis keunggulan baru dengan kekuatannya. Tidak hanya akan kehilangan wajah kota emas ungu, itu juga akan kehilangan wajah mereka. Setelah obrolan singkat dengan Su Mei, Chu Feng juga pergi di depan penjaga yang mengumpulkan hasilnya. Di bawah tatapan orang banyak, dia melemparkan 200 atau lebih tanduk ungu dari Ghost Horn Beas di depan penjaga. Surga, dia membunuh begitu banyak binatang tanduk hantu? Bagaimana mungkin? Dengan kultivasinya, bagaimana ia bisa berburu begitu banyak? Melihat jumlah itu, seharusnya ada sekitar 200 kan? Petik 2. Melihat tumpukan besar tanduk tajam berwarna ungu, orang-orang di dalam dan di luar alun-alun menjadi gempar. Tidak peduli apa, mereka tidak akan menduga bahwa dengan budidaya Chu Feng, dia bisa memburu begitu banyak binatang tanduk hantu di mana jumlahnya bahkan sebanding dengan hasil Chen Wanxi. Mustahil. Sangat tidak mungkin. Dia curang. Dia pasti curang. Petik 2. Dibandingkan dengan yang lain, Wan Wenpeng mengalami depresi tanpa henti. Dia berada di peringkat ke-10 kali ini, dan saat ini, hasil Chu Feng jauh di atas dirinya sehingga dia pasti akan ditendang keluar. Jika orang yang mengusirnya adalah orang lain yang memiliki kekuatan yang jauh di atasnya, dia bisa menerimanya. Namun, ketika seseorang seperti Chu Feng yang dia sangat memandang rendah menendangnya, dia tidak punya cara menerimanya. Pada kenyataannya, bukan hanya Wan Wenpeng yang memiliki pikiran itu. Banyak orang lain yang berada di tempat kejadian juga berpikir seperti itu. Setelah memikirkan hubungan Chu Feng dan Su Mei, mereka merasa bahwa Chu Feng menggunakan beberapa cara curang untuk mendapatkan begitu banyak tanduk ungu dari Ghost Horn Beas dan mereka tidak dibunuh olehnya secara pribadi. Namun, meskipun mereka memiliki asumsi itu, mereka tidak berani mengucapkan kata-kata itu dengan keras. Lagi pula, tidak ada yang akan menyinggung wanita ketiga keluarga Su untuk hal-hal seperti itu. Sama seperti itu, karena hasil luar biasa Chu Feng, ia mendapat tempat di kompetisi. Adapun Wan Wenpeng, ia didorong keluar dari 10 besar dan ia tersingkir di muka. Melihat Chu Feng yang menggantikannya dan berjalan ke atas panggung, Wan Wenpeng marah tanpa batas dan ekspresinya sangat jelek. Wan Bro, tidak perlu marah pada orang kecil. Dengan kultivasinya, ia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri ketika berada di atas panggung. Petik 2.
Betul. Sebentar lagi, mari kita lihat bagaimana dia akan dipukuli di atas panggung. Beberapa orang dari Kota Emas Ungu menenangkannya. Orang yang akan bertarung dengan Chu Feng adalah murid inti di Win Hearing School aku. Aku memahami kekuatannya dengan sangat baik. Ketika Chu Feng bertukar pukulan dengan dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Petik 2. Namun, bukan hanya dia kehilangan wajahnya sendiri, dia juga kehilangan wajah Kota Emas Unguku. Dia tidak membutuhkan wajah apapun, tetapi kita, sebagai orang-orang dari Kota Emas Ungu, tidak ingin kehilangan apapun. Wan Wenpeng memiliki banyak amarah, namun dia tampaknya berbicara tanpa pamrih dan setiap kata tampaknya adil. Setelah mendengar kata-katanya, orang-orang dari Kota Emas Ungu merasa bahwa Wan Wenpeng benar dan mereka tidak bisa membantu tetapi memperdalam permusuhan mereka terhadap Chu Feng. Awalnya, aku ingin mengalahkan Wan Wenpeng itu, tapi aku tidak akan pernah berpikir bahwa itu adalah kamu. Aku masih bisa memukulnya sedikit lebih keras jika itu dia. Namun, aku benar-benar merasa tidak ingin melakukan apapun dengan mengalahkan kamu. Mengakui jadi aku tidak perlu mengotori tangan aku. Murid dari sekolah pendengaran angin dengan meremehkan memandang Chu Feng dan dia sama sekali tidak menaruh Chu Feng di matanya. Tentu saja kamu tidak akan merasa bahwa kamu menyelesaikan sesuatu dengan memukulku karena kamu bahkan tidak bisa memukulku. Akan tetapi, aku yakin kamu akan merasakan pencapaian dengan dikalahkan oleh aku karena tidak semua orang memenuhi syarat untuk dikalahkan oleh aku. Petik 2. Chu Feng tersenyum sambil menyipitkan mata pada murid dari sekolah pendengaran angin. Itu bukan penghinaan yang sederhana, juga tidak menempatkannya di matanya. Dia benar-benar memandang rendah lawannya. Kamu benar-benar tidak meneteskan air mata kecuali kamu melihat peti mati itu. Aku hanya perlu satu serangan terhadap orang-orang seperti kamu. Petik 2. Murid sekolah mendengar angin tampaknya sangat marah oleh Chu Feng. Dia dengan dingin mendengus, melangkah maju, dan dia menunjukkan keterampilan bela diri yang cantik. Tubuhnya langsung menjadi beberapa saat muncul dan menghilang. Di atas panggung, dia menghilang lalu muncul kembali. Kecepatannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat, begitu cepat sehingga orang akan terpesona. Pada saat itu, Chu Feng sepenuhnya dikelilingi oleh siluet dari setiap arah. Karena keterampilan bela diri yang spektakuler itu digunakan, itu membuat banyak orang menghela napas kagum. Para wanita muda yang tidak tahu apa-apa bahkan menangis dengan sangat kagum. Ini adalah keterampilan bela diri tubuh Win Hearing School peringkat 4 aku. Ini disebut Layers of Bel Kabur Shadows. Dia sudah mengembangkan keterampilan bela diri ini selama 3 tahun sehingga dia sudah memahami esensi itu dan dia bisa menggunakannya dengan sempurna. Petik 2. Belum lagi bahwa Chu Feng, bahkan jika itu aku akan perlu menghadapinya dengan hati-hati atau kalau tidak itu akan menghabiskan sedikit biaya. Wan Wenpeng menjelaskan kepada orang banyak. Itu berarti Chu Feng sudah hilang? Tidak hanya dia akan kalah, dia juga akan kehilangan sangat menyedihkan. Wan Wenpeng penuh percaya diri. Keterampilan bela diri itu adalah kartu pembunuhan terkuat orang itu yang bahkan dia takuti. Secara alami, Chu Feng akan dikalahkan tanpa keraguan. Pada kenyataannya, seperti yang dikatakan Wan Wenpeng, bayangan Layers of Bel Kabur adalah keterampilan bela diri tubuh yang sangat luar biasa. Jika yang lain, mereka pasti akan bingung dengan metode besar. Namun, Chu Feng sudah melihatnya. Sejak awal, dia sudah tahu yang mana tubuh asli lawannya. Wus! Tiba-tiba, orang itu menyerang.
Angka-angka berlari dengan kecepatan terbang menuju Chu Feng dan kekuatannya luar biasa. Pada saat itu, mereka yang sedang menunggu Chu Feng untuk menjadi lelucon tidak bisa membantu tetapi menaikkan sudut mulut mereka ke sudut. Mereka merasa saat Chu Feng kehilangan wajahnya telah tiba. Setelah itu, jelas, Chu Feng akan mengecewakan orang-orang itu. Mereka hanya melihat bahwa Chu Feng tidak menghindar atau menghindarinya. Dia langsung menekan ke salah satu sosok. Dia tidak menggunakan metode mewah dan dia hanya menekan. Namun, tinjunya secepat kilat dan posisinya licik. Dengan keras, tinjunya dengan keras mendarat di wajah orang itu. Tinju itu mendarat dan dengan tangisan kesakitan, sosok yang memenuhi udara di sekitar Chu Feng semua menghilang. Murid Win Hearing School dengan keras mendarat di lantai dan dia memegang wajahnya sendiri, berguling-guling di lantai sambil melolong sedih. Melihat orang di lantai, Chu Feng samar-samar tersenyum dan berkata, "Kamu benar. Melawan orang sepertimu, aku benar-benar hanya perlu satu serangan." Petik 2.